warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di podcast Oasis, obrolan santai imigrasi Samarinda. Senang sekali saya Aurel bisa diberi kesempatan untuk menemani Sobat Mido dalam episode kali ini. Dan kita akan membahas tema yang sedang ramai, yaitu WNA viral dan fenomena bisnis visa antara wisata dan pelanggaran. Sobat Mido, bersama saya sudah hadir langsung Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Samarinda, Bapak Yudhistira Yuda Permana, selaku moderator diskusi kita. Selamat datang Bapak Yudhistira. Terima kasih Aurel, salam buat para Sobat Mido Media yang mendengarkan podcast Oasis ini dimanapun Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan semua mendengarkannya. Pada sore hari ini kita kedatangan narasumber nih ya Rel, terkait dengan fenomena nih yang lagi ramai saat ini di imigrasi, khususnya yang ada di Indonesia terkait dengan penyalahgunaan izin tinggal atau visa oleh warga negara asing. Betul sekali Bapak. Dan sudah hadir bersama kita ada dua narasumber hebat, yaitu Bapak Fauzan Nasmi selaku Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Samarinda, dan juga Bapak Wisnu Galitriawan selaku Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Samarinda. Selamat datang Bapak. Selamat sore, dan Oke, Sobat Mido, kan kita tahu nih ya, lagi viral banget nih beberapa hari ini atau beberapa belakangan ini ya, terkait dengan banyaknya warga negara asing tuh yang menyalahgunakan izin tinggal atau visanya yang diberikan nih Rel. Benar. Baik itu yang ada di suatu daerah ya, kayak di Bali, kayak mungkin ada di Jakarta, khususnya di Surabaya atau di kota-kota lainnya yang ada di Indonesia. Nah, ini menjadi suatu pertanyaan nih sebenarnya. Apa sih visa dan izin tinggal itu? Dan sebenarnya bagaimana sih peruntukannya? Mungkin ini akan menjadi suatu ilmu ya buat para pendengar semua terkait dengan apa sih visa itu, apa sih izin tinggal itu. Dan pada sore yang hangat ini nih, kita sudah kedatangan nih ada Pak Fauzan, beliau ini sebagai Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Samarinda. Dan kita akan bertanya-tanya di episode kali ini. Kita ngobrol santai aja nih, tapi serius soal fenomena ini. Kita coba ngulik sedikit. Kenapa harus ada penyalahgunaan sih terkait dengan visa ini atau izin tinggal itu apa nih bisa disalahgunakan gitu. Dan tidak lupa juga kita hadir juga di sini ada Pak Wisnu. Nanti kita tanya nih, kalau sudah ada penyalahgunaan, terus apa tindak lanjutnya yang bisa dilaksanakan oleh kantor imigrasi di seluruh Indonesia. Oke, mungkin bisa kita mulai nih untuk pemanasan dulu ya. Pemanasan dulu secara garis besar nih, mungkin Pak Fauzan bisa menjelaskan nih, sebenarnya bagaimana sih Pak regulasi untuk perolehan atau bagaimana warga negara asing itu bisa memperoleh visa atau izin tinggal untuk masuk ke Indonesia. Itu gimana Pak secara garis besarnya? Baik Pak. Jadi visa ini yang kita sebut dengan visa Republik Indonesia merupakan keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan pemerintah Republik Indonesia untuk persetujuan bagi orang asing melakukan perjalanan ke wilayah Republik Indonesia. Jadi sebagai dasar kita memberikan untuk pemberian izin tinggalnya di Indonesia. Visa sendiri itu kan banyak ya Pak yang jenisnya yang kita tahu ya. Mungkin kalau masyarakat umum itu taunya visa itu adalah visa untuk wisata. Bahkan ada juga yang mendengar definisi terkait dengan negara bebas visa nih. Nah, apa sih Pak perbedaan utamanya nih yang bisa masyarakat atau para pendengar ketahui ini terkait dengan jenis-jenis visa atau izin tinggal? Mungkin bisa dijelaskan Pak, misalkan visa untuk wisata itu apa, bebas visa itu apa, kalau misalkan izin tinggal terbatas itu seperti apa, dan contoh-contoh lainnya deh Pak yang mudah dimengerti sama masyarakat. Baik Pak, di sini ada 5 jenis visa yang dikeluarkan oleh
pemerintah Indonesia. Pertama, visa kunjungan wisata atau dalam hal ini VOA. Visa kunjungan wisata ini bebas visa sesuai dengan ketentuan, terutama untuk negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, untuk berlibur ke Indonesia, mengunjungi teman, keluarga, atau kegiatan sosial, dan tidak boleh menerima upah untuk bekerja. Yang kedua adalah visa kerja. Memang visa kerja ini diperuntukkan bagi warga negara asing yang akan bekerja di Indonesia dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah berlaku. Yang ketiga, visa tinggal terbatas. Semua warga negara asing yang datang ke Indonesia maupun bekerja maupun tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan kitas tersebut. Yang keempat, maksudnya izin tinggal tetap diberikan setelah masa periode tertentu, setelah mereka itu mempunyai izin tinggal terbatas. Dan kategori lainnya merupakan misalnya visa pelajar, visa peneliti, investor, dan kegiatan-kegiatan spesifik lainnya seperti rohaniawan, Pak. Oke, jadi kalau kita lihat tadi seperti penjelasannya yang dijelasin sama Pak Fauzan, relatif itu banyak banget ya. Banyak banget, Pak. Jadi indeksnya tuh ada banyak tuh. Khususnya tadi disebutkan beberapa ada negara bebas visa. Kalau kita dengarkan sebelumnya tadi bebas visa ini banyak dari negara-negara sahabat atau tetangga kita, Bang ya. Jadi kayak ada Malaysia, Singapura itu diberikan bebas visa ya. Kalau bebas visa sendiri ini masa berlakunya berapa lama sih, Pak Fauzan? Bebas visa diberikan pada warga negara asing itu selama 30 hari. 30 hari ya untuk mereka. Dan bisa diperpanjang 30 hari ke depan. Oke, jadi untuk bebas visa sendiri ini dia dikasih waktu 30 hari di sini, atau mereka juga bisa masuk untuk menggunakan visa on arrival ya, yang bisa diperoleh baik secara online maupun beli langsung di tempat pemeriksaan imigrasi ya pada saat mereka datang. Dan visa on arrival ini bisa diperpanjang ya satu kali ya, bisa satu kali. Peruntukannya tadi sudah di beberapa disebutkan, jadi untuk wisata ya, wisata, dan ada beberapa larangan memang untuk bebas visa itu sendiri yang tidak boleh digunakan kalau misalkan para warga negara asing dari negara bebas visa ini masuk ke Indonesia menggunakan BVK atau bebas visa kunjungan itu. Salah satunya adalah bekerja ya, jadi bekerja ya Pak Fauzan ya. Nah, pertanyaan berikutnya nih, mungkin nanti bisa dijawab sama Pak Fauzan atau Pak Wisnu nih sebagai ahlinya ya. Kan sudah diberikan visa nih ya, indeksnya sudah jelas semuanya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Terus kenapa sih warga negara asing ini nih masih banyak nih yang menyalahgunakan? Contoh nih, kita seringkali ini menemukan ya, mereka masuk ke sini menggunakan visa tujuannya adalah wisata, tapi pada faktanya mereka di sini tuh bekerja nih. Kenapa hal itu bisa terjadi tuh? Ada apa nih? Mungkin kami coba jawab ya terkait dengan adanya banyaknya orang asing yang menggunakan visa, kebanyakan visa kunjungan wisata, tapi pada kenyataannya di Indonesia ini mereka malah melakukan kegiatan bekerja. Jadi mungkin kepentingan dan tujuan masing-masing orang asing kan berbeda-beda, dan kemudahan untuk mendapatkan izin masuk maupun visa itu lebih mudah dengan visa kunjungan wisata ya. Pada saat mereka masuk dengan berwisata, tapi ternyata mereka melakukan kegiatan yang tidak sesuai. Contohnya apa sih yang paling sederhana nih Pak Wisnu nih, paling sederhana tuh melanggar apa sih mereka tuh? Kebanyakan warga negara asing itu kasusnya ada di Indonesia ini paling banyak apa sih? Rata-rata mereka dengan menggunakan visa kunjungan singkat ataupun kunjungan wisata, ternyata mereka mempunyai tujuan yang ya bisa melakukan kegiatan bekerja, kemudian juga melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan visa itu sendiri, seperti melakukan kegiatan bisnis yang tidak sesuai dengan peruntukan visa yang singkat. Sehingga ini yang menjadi konsen atau fokus utama dari kami Dinas Kawasan terkait dengan
keberadaan orang asing yang ada di wilayah Indonesia. Oke. Berarti kalau kita melihat memang fenomena warga negara asing ini tidak hanya, kalau kita melihat sih berarti berbeda-beda ya antar satu wilayah kerja kantor imigrasi dengan kantor imigrasi lainnya ya. Mungkin kalau kita lihat di kantor imigrasi Samarinda ini yang mana wilayah kerjanya tuh ada Kabupaten Mahakam Kutai Barat, Kutai Kartanegara, dan Kota Samarinda itu sendiri. Mungkin kalau kita bicara terkait dengan wisata mungkin tidak terlalu banyak ya di sini ya. Jadi kalau bisa kita simpulkan adalah bahwa keberadaan warga negara asing itu juga berdasarkan dengan luas wilayah atau situasi di kota wilayah kerja kantor tersebut ya. Kalau di Samarinda mungkin tidak terlalu banyak tempat wisatanya walaupun ada ya. Jadi kalau di Samarinda nih apa Pak Wisnu yang kira-kira tuh banyak disalahgunakan apa sih kalau di kota Samarinda ya? Untuk wilayah kota Samarinda sendiri di kantor imigrasi Samarinda ini lebih fokus kepada, karena Samarinda dan Kalimantan Timur pada umumnya ini adalah satu wilayah yang basisnya adalah daerah wilayah pertambangan. Memang ada tambang minyak. Jadi rata-rata tujuan orang asing yang akan datang ke wilayah Kalimantan Timur, khususnya kota Samarinda ini lebih ke orientasinya adalah kerja. Namun pada kenyataannya mereka ini datang dengan menggunakan kemudahan yang dan kemudahan itu ya rata-rata menggunakan visa wisata. Bebas wisata. Jadi karena mudahnya mendapatkan visa untuk wisata itu, maka mereka lebih mencari gampangnya gitu ya Pak Wisnu ya. Dengan mudahnya memperoleh visa untuk wisata, ya udah deh, yang penting masuk dulu deh berkegiatan, nanti urusan ketangkep enggaknya belakangan gitu ya. Nah ini berarti harus menjadi concern sendiri khususnya bagian seksi intelijen dan penindakan ya untuk mengawasi setiap keberadaan warga negara asing. Kalau misalkan nih, saya mungkin nanya ya, kalau ini mungkin lebih teknis ke Pak Fauzan nih. Misalkan ada orang asing nih Pak, dia rencananya datang ke sini, ya namanya setiap orang datang ke suatu wilayah itu pasti punya tujuan ya, punya purpose ya. Kayak misalkan, dia datang ke sini untuk berlibur, tapi ketika dia di tengah perjalanannya itu, dia punya keinginan, misalkan yang tadinya mau berlibur, tahu-tahu dia melihat ada peluang bisnis nih di suatu daerah tersebut. So dia bisa nih merubah tujuannya tadi, karena udah dijelaskan ya bahwa tujuannya dia menggunakan masuk adalah visa wisata. Ternyata di tengah perjalanannya dia ingin berubah nih tujuannya karena dia melihat peluang tersebut nih. Apakah itu diperbolehkan atau enggak sih? Atau ada mekanismenya nggak Pak Fauzan untuk merubah tujuan itu ketika yang bersangkutan sudah berada di dalam Indonesia? Itu seperti apa ya? Baik Pak, kebetulan Direktur Jenderal Imigrasi beberapa bulan lalu mengeluarkan kebijakan terkait bridging visa. Bridging visa. Jadi pada saat warga negara asing datang ke Indonesia menggunakan visa on arrival, lalu dia berubah pikiran akan bekerja dan ada peluang untuk bekerja di sini, jadi orang asing tersebut bisa mengajukan bridging visa. Bridging visa diberikan selama 60 hari ke depan untuk mengurus keperluan-keperluan dokumen lainnya agar ia legal menjadi pekerja di Indonesia. Nah, itu mereka kemana? Apakah si orang asing ini datang ke kantor imigrasi atau bagaimana sih cara mengurus visanya tersebut? Kebetulan kami di Direktur Jenderal Imigrasi ada namanya aplikasi e-visa. Di situ atau disebut Molina, Pak. Di situ kita bisa submit untuk apply visa yang diinginkan. Jadi semua visa yang ada di Indonesia ini ada semua di sistem aplikasi Molina. Oh, jadi mereka mengajukannya semua secara online ya? Secara online. Tapi kalau misalkan mereka bingung, warga negara asing itu bingung, mereka datang ke kantor kita untuk memperoleh informasi dan bisa ya dibantu. Benar. Untuk memberikan menjelaskan hal tersebut bisa ya. Oke. Nah, tadi sudah sempat di-mention nih sama Pak Wisnu nih terkait dengan banyaknya kegiatan yang tidak hanya wisata rel yang ada di Kota Samarinda nih.
sebenarnya karakter khusus wilayah Kalimantan Timur, khususnya wilayah kerja Samarinda tuh apa sih? Tadi sudah sempat dimention sih sama Pak Wisnu ya terkait dengan pertambangan dan perkebunan ya Pak Wisnu ya. Nah mungkin untuk pendengar dan masyarakat ini memberikan informasi juga nih. Jadi kira-kira apa yang harus diperhatikan oleh masyarakat dan apa yang perlu diwaspadai terkait dengan keberadaan warga negara asing ini, apa sih kira-kira yang menjadi highlight merah bagi warga negara asing di wilayah kerja kita ini apa aja sih, Wisnu? Baik, terima kasih Rohan. Terkait dengan keberadaan orang asing di wilayah Samarinda khususnya. Kami dari kantor imigrasi Samarinda itu sudah melakukan pendataan baik secara administratif maupun secara formal, terbuka maupun dan dalam teknisnya kami juga memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan isu-isu yang menjadi kerawanan atau yang membuat orang asing itu melakukan pelanggaran-pelanggaran yang ada di wilayah Indonesia. Itu salah satunya ya kita juga membentuk yang namanya diseminasi, kemudian juga kita ada wadah tim Pora di masing-masing wilayah itu untuk menjadi sarana untuk menyaring informasi maupun isu-isu yang ada di dan berkembang di wilayah masing-masing. Dan tentunya kita juga memberikan edukasi bahwa keberadaan orang asing ini ada atau tidak adanya dugaan pelanggaran wajib dilaporkan ke kantor imigrasi Samarinda. Kalau mau menginformasikan terkait dengan keberadaan pelanggaran atau mungkin ada informasi lain terhadap warga negara asing itu, kemana Pak Wisnu? Apakah datang langsung ke kantor atau kemana nih masyarakat khususnya di wilayah kerja Kota Samarinda ini dapat memberikan informasi melalui apa? Masyarakat bisa memberikan informasi kepada kantor imigrasi itu melalui beberapa media. Itu juga bisa melalui WhatsApp kantor atau media sosial maupun email kantor yang ditujukan ke seksi kami di intelijen dan penindakan Asia. Dan juga kami juga mempunyai aplikasi yang secara daring antara lain untuk laporan orang asing, yaitu aplikasi pelaporan asing yaitu APA, dan juga ada aplikasi turunan yang kami coba sosialisasikan itu yang namanya Porsida. Oke. So, berarti selain aplikasi yang tadi juga boleh dong masyarakat ini untuk melaporkannya ke media sosial ya. Kalau media sosial kita apa aja nih Rel yang bisa dihubungi oleh masyarakat nih? Mungkin bisa dikasih tahu ke para pendengar supaya mereka lebih mudah lagi untuk bertanya atau menyampaikan informasi terkait dengan warga negara asing. Mungkin boleh disampaikan nih Rel apa aja sih media sosial yang kita punya nih? Jadi Sobat Mido, mungkin bisa nanti kita ada Instagram, Facebook, X, dan WhatsApp, dan semuanya itu bisa langsung dihubungin. Dan juga bisa terkait media sosial tadi ya, boleh di mana aja. Boleh di mana aja. Oke, jadi boleh silakan tag di Instagram kita, di TikTok ya, di TikTok juga bisa, di WhatsApp, di Instagram, semua boleh silakan. Bagi masyarakat khususnya di wilayah Kota Samarinda yang ingin bertanya terkait dengan informasi, memberitahukan, atau tidak hanya orang asing ya sebenarnya, segala informasi itu boleh kok, silakan aja ya. Nah, kalau kita berbicara tentang pengawasan nih, terkait dengan pengawasan warga negara asing, ini pasti ada tantangan ya, pasti ada tantangan itu. Kira-kira nih, tantangan apa sih bagi Kadin Samarinda terkait pengawasannya terhadap warga negara asing di wilayah kerjanya nih? Kalau dari sudut pandang Pak Wisnu seperti apa di bagian intelijen dan penindakan? Kalau dari segi pandang teman-teman di izin tinggal itu seperti apa? Apa sih tantangannya di era terkini ini terkait dengan warga negara asing? Mungkin dari Pak Wisnu boleh ya? Asing, mungkin sedikit. Tantangan yang kami hadapi sih secara global ya, bahwa dalam melakukan pengawasan itu tentunya di kondisi geografis.
karena wilayah kerja kantor imigrasi Samarinda ini dari kota Samarinda sampai dengan di Balikpapan, dan itu jarak dan waktu sangat lama dan jauh. Dan juga tantangan digital, di mana dengan media sosial yang viral, tentunya kita harus secara efektif dan cepat untuk bisa menanggapi semua hal-hal yang menjadi isu-isu atau informasi yang kami dapatkan di media sosial untuk kita tindak lanjuti di lapangan. Oke, kalau dari seksi izin tinggal nih, apa sih tantangan terbesarnya Pak terkait dengan warga negara asing saat ini nih? Baik Pak, kebetulan dan saat ini di seksi izin tinggal dan status keimigrasian, bahwa semua permohonan untuk perpanjangan izin tinggal di kantor imigrasi menggunakan aplikasi Molina. Kadang-kadang masyarakat datang ke kantor belum mengetahui apa itu Molina. Oke. Jadi apalagi izin tinggalnya masih sudah mepet waktunya, jadi agak susah kita untuk cepat untuk merespon. Soalnya membutuhkan waktu untuk membuat akunnya, verifikasi, baru bisa kita submit dokumen-dokumen yang diperlukan untuk perpanjangan izin tinggal. Oke. Jadi lebih kepada digitalisasi sekarang ya. Kalau saya tidak salah sih di media sosial kita di Instagram itu semuanya sudah dijelaskan ya. Jadi untuk masyarakat yang masih membutuhkan informasi, kita masih lengkap kok. Lengkap ada di media sosial kita, bagaimana cara membuat akun, bagaimana persyaratan, itu semua ada di media sosial kita, ada di Instagram, ada di TikTok, ada di Facebook juga ya. Jadi nanti tinggal dibaca lagi, atau kalau misalkan sungkan bisa langsung datang ya ke kantor kami, nanti menghubungi bagian seksi izin tinggal dan status keimigrasian, atau tanya saja dengan informasi, nanti akan diarahkan untuk mendapatkan informasi yang jelas. Ingat, kalau ingin mendapatkan informasi yang jelas, langsung dari kantor imigrasi ya Rel ya. Benar. Jangan bertanya kemana-mana, nanti malah jadi miskomunikasi atau misinformasi, itu yang jadi bahaya banget. Nah, sebelum kita ke sesi kedua nih, kan pertanyaan berikutnya nih, apakah setiap warga negara asing itu atau orang asing nih yang berada di Indonesia itu harus punya sponsor? Nah, ini mungkin sedikit bisa dijelaskan ya kepada para masyarakat nih terkait dengan sponsor itu tuh seperti apa sih keberadaannya, dan tanggung jawab sponsor itu gimana terhadap orang asing itu? Mungkin dari Pak Fauzan dulu boleh. Baik. Untuk datang ke Indonesia menggunakan visa on arrival pertama. Di sini visa on arrival jelas peruntukannya untuk wisata, kunjungan keluarga, dan ada tugas pemerintahan. Jadi di sini untuk visa on arrival tidak membutuhkan sponsor. Tidak membutuhkan sponsor, oke? Dan visa jenis lainnya memang harus dibutuhkan sponsor. Jadi tanggung jawab sponsor di sini adalah dia yang mensponsori orang asing tersebut selama berada di Indonesia, tanggung jawab tentang kegiatan dan keberadaannya selama di Indonesia. Oke. Itu kalau dari Pak Fauzan ya. Kalau dari Pak Wisnu terkait dengan sponsor, Pak Wisnu. Kalau dari sponsor atau penjamin, dari kacamata pengawasan itu sudah jelas bahwa hak dan kewajiban penjamin dan sponsor itu adalah untuk tanggung jawab kait dengan keberadaan maupun kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia. Sehingga apapun yang terjadi dari orang asing yang menjadi jaminan dari sponsor ini adalah tanggung jawabannya adalah di penjamin atau sponsor. Penjamin atau sponsor. Jadi sponsor ini tidak serta-merta ya ketika dia menjadi sponsor atau memberikan jaminan yang terhadap orang asing itu tidak serta-merta kalau misalkan ada masalah pas begitu aja, harus mempertanggungjawabkannya. Jadi secara tidak langsung sponsor itu bukan hal yang mudah dong, dan itu penuh pertanggungjawaban ya. Jadi bisa dipikir 2 kali ya sebelum memberikan sponsornya atau memberikan jaminannya terhadap keberadaan dan kegiatannya bagi warga negara asing. Oke. Kita masuk nih ke makin dalam nih, kayaknya makin
makin berat nih kayaknya sore ini Rel ya. Jadi kita pengen tahu nih, sebenarnya bagaimana sih mekanisme pengawasan terhadap orang asing itu seperti apa? Tadi kan udah dijelasin ya, bahwa wilayah kerja kita tuh luas banget ya, Rel, ya, sampai Mahakam gitu kan. Yang kita tahu, akhirnya Indonesia ini begitu luasnya, dan perjalanan ke sana itu bukan hanya sekedar perjalanan darat yang mudah gitu kan. Perjalanan yang butuh perjuangan ya, sampai kita bisa ke Mahakam Hulu. Kita sampai, ada 10 jam perjalanan ke sana, Pak Wisnu? Kurang lebih sampai 10 jam, 10 sampai 14 jam Rel, untuk mengawasi ke arah sana. Nah, bagaimana sih sebenarnya mekanisme pengawasan orang asing di lapangan nih? Kan apalagi sekarang sudah eranya digital nih. Apakah kantor imigrasi Samarinda itu juga ada melakukan pengawasan seperti patroli cyber di media sosial seperti itu? Itu gimana? Mungkin Pak Wisnu bisa menjelaskan sedikit terkait dengan mekanisme pengawasan di lapangan? Baik, terkait dengan pengawasan keimigrasian, kami juga sudah melakukan beberapa teknis terkait dengan lapangan, di mana kami melakukan pendataan atau pengumpulan bahan keterangan baik dari data yang kita miliki ataupun informasi yang kami dapat dari masyarakat. Kemudian juga terkait tadi disampaikan mengenai patroli cyber, kami pun juga sering juga melakukan patroli terkait dengan berita-berita di medsos terkait dengan isu-isu warga negara asing yang mungkin viral atau ada di wilayah kerja kantor imigrasi Samarinda. Nah, ini yang menjadi tantangan kami karena dalam 24 jam ini kami harus bisa memastikan pelanggaran bisa diminimalisir sehingga pengawasan dapat dimaksimalkan. Oke. Baik Bapak, saya ingin bertanya nih Bapak, dari mana informasi awal dugaan misuse visa biasanya muncul? Biasanya misuse visa ini muncul dari masyarakat. Dari masyarakat Ya, sendiri. jadi kadang-kadang kan ada keresahan-keresahan atau hal-hal yang dilakukan oleh orang asing di suatu wilayah yang mungkin mengganggu ketertiban umum di wilayah sekitar, sehingga mereka melaporkan ke kantor imigrasi terkait dengan adanya orang asing yang diduga dan gangguan ketertiban umum, sehingga itu kami biasanya menindaklanjuti dengan mengecek langsung ke lapangan ke wilayah yang diduga terjadi gangguan ketertiban dilakukan oleh imigrasi. Oke, jadi kalau kita bisa lihat ini, kita ini membutuhkan ya, sebenarnya membutuhkan peran masyarakat ya, untuk mengawasi wilayah sekitarnya, khususnya setiap kegiatan yang ada orang asingnya. Jadi kami juga berharap masyarakat untuk ikut partisipasi ya, ikut serta dalam mengawasi keberadaan warga negara asing. Karena kalau hanya mengandalkan dari kantor imigrasi dengan luas wilayah ini memang rasanya mustahil ya. Tapi dengan kerjasama, dengan dukungan dari masyarakat sekitar untuk memberikan informasi, untuk melaporkan khususnya kegiatan yang dilakukan oleh warga negara asing, sehingga kita bisa memastikan mengecek apakah setiap kegiatannya itu sesuai dengan izin yang diberikan ya. Jadi apakah di wilayahnya kita nih, wilayah di Kalimantan Timur nih, warga negara asing berkegiatan ini sesuai dengan izin yang diberikannya. Sekali lagi ya, kami mohon banget nih partisipasinya dari masyarakat untuk memberikan informasi tentang keberadaan dan kegiatan bagi orang asing. Nah, baik Bapak, jika ditemukan ada dugaan-dugaan misuse visa, kemudian apa alur dan tindak lanjutnya? Tentunya pada saat kita menemukan informasi terkait dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing, kami menugaskan petugas kami di bidang kawasan itu untuk segera mengecek langsung ke lapangan. Dan apabila memang dugaan awal itu ditemukan ada pelanggaran, petugas bisa melakukan penangkapan atau membawa sementara orang asing ke kantor imigrasi. Kalaupun tidak bisa pada saat itu, juga bisa dilakukan dengan yang namanya STP.
itu dengan menahan sementara dokumen dan juga meminta orang asing tersebut untuk ke kantor imigrasi dan dilakukan pemeriksaan. Dan dari pemeriksaan ini akan ditindaklanjuti apabila terbukti dugaan pelanggaran itu gagal sesuai dengan aturan dan peraturan imigrasi, ya maka akan dilakukan eh, tindakan administratif keimigrasian atau kadang yang ujungnya dapat kita lakukan pelanggaran Jadi deportasi ya. Nah, apakah pemberian tindakan ini hanya bisa diberikan kepada orang asingnya saja? Bagaimana dengan si sponsornya tadi nih? Si sponsor itu apakah juga bisa dikenakan tindakan? Apabila orang asing ini disinyalir atau dugaan pelanggarannya cukup berat atau mungkin mengarah ke arah tindak pidana keimigrasian, maka sponsornya pun bisa dikenakan pelanggaran, karena dimana tadi sudah disampaikan di depan bahwa dan sponsor atau penjamin ini dia mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terkait dengan keberadaan ataupun kegiatan pengawasan tadi. Jadi tidak hanya orang asing ya, rel ya, ternyata si sponsornya pun kalau misalkan salah itu ada tindakan yang dapat diberikan ya, baik administratif maupun pidana ya, pidana. Jadi sekali lagi kami mengingatkan dari kantor imigrasi untuk berhati-hati sekali dalam memberikan sponsornya atau memberikan apa ya namanya penjaminan kepada warga negara asing. Nah, kalau tadi kan seperti mention nih Rel, bahwa kita ini membutuhkan masyarakat nih untuk melakukan pengawasan keimigrasian. Nah, bagaimana nih kantor imigrasi Samarinda dengan berkoordinasi dengan pihak aparat penegak hukum lainnya nih, mungkin dari kepolisian, dari TNI mungkin ya, dari dinas pariwisata atau pemerintah daerah dan pemerintah kota nih, terkait dengan mengawasi keberadaan orang asing. Karena yang kita tahu kan di instansi-instansi aparat penegak hukum lainnya juga ada ya bagian untuk pengawasan orang asing ya. Nah ini bagaimana nih sinergitasnya kantor imigrasi Samarinda dengan instansi lain? Jadi bentuk dari kita saling berkoordinasi dengan instansi lain seperti TNI, Polri ataupun kejaksaan, kantor imigrasi Samarinda ini juga punya sarana atau sudah, yaitu yang namanya Timpora. Timpora ini atau tim pengawasan orang asing ini, di dalam skop Timpora ini berisi berbagai macam instansi pemerintah vertikal maupun horizontal yang kaitannya dalam hal pengurusan. Jadi disitulah wadah kami saling sharing informasi ataupun mengumpulkan data ataupun informasi dari masing-masing instansi, di mana dengan data dan informasi itu kita berharap ke depannya kita dapat meminimalisir dan juga menjaga keamanan di wilayah masing-masing terkait dengan keberadaan publik. Baik, Bapak, bagaimana memastikan tindakan di lapangan itu tetap terjaga, tetap humanis dan berkeadilan? Karena kan kita tahu nih ya, berapa ini, dalam melakukan pengawasan itu tetap harus mengedepankan sisi humanis ya. Benar. Itu tidak arogan dan lain-lain. Nah ini gimana nih kantor imigrasi melakukan pengawasannya ya? Apakah humanis atau seperti apa sih biar masyarakat tuh tahu? Baik, jadi petugas kami setiap melakukan kegiatan pengawasan di lapangan itu selalu kami bekali dengan yang namanya surat perintah tugas. Dan surat perintah tugas itu tidak lagi sudah ada yang namanya SOP, standar prosedur dalam melakukan kegiatan pengawasan di lapangan, sehingga standar operasional prosedur ini menjadi acuan tugas. Dan juga dalam prakteknya petugas juga harus tetap melakukan pendekatan-pendekatan yang persuasif ataupun humanis terkait dengan melakukan pengawasan baik ke orang asing langsung ataupun ke tempat-tempat yang diduga ada orang asing, dan itu tetap dilakukan dengan kultur dan etika kemanusiaan. Terus bagaimana peran dari kantor imigrasi Samarinda nih? Kalau kita melihat dengan fenomena banyaknya orang asing yang viral ini nih, bagaimana untuk menangani kasus-kasus yang viral? Apakah kasus-kasus yang viral itu sudah berarti dia salah
Atau harus seperti apa sih? Nah, kantor imigrasi Samarinda ini bagaimana nih caranya memfilter itu semua sehingga pelaksanaan penindakan keimigrasiannya itu berjalan dengan sesuai aturan yang berlaku. Mungkin untuk menyikapi adanya isu-isu warga negara asing yang viral di media sosial, media digital lainnya, kami dari seksi intelijen dan penindakan itu juga melakukan patroli cyber seperti yang tadi disampaikan, untuk melakukan pengecekan apakah isu-isu yang ada di media sosial ini masih dalam batas-batas kewajaran atau sudah menjadi indikasi-indikasi pelanggaran, sehingga apabila ada indikasi pelanggaran maka petugas akan melakukan keatasan untuk segera ditindaklanjuti dan melakukan pengecekan ke lokasi yang menjadi viral, dan untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan di media sosial itu terindikasi pelanggaran atau belum terkait dengan pelanggaran indikasi. Jadi bahasanya itu dicek dulu ya kebenarannya ya, benar apakah sih valid atau tidak informasi itu ya. Kalau mungkin kalau kita bilangnya ini informasinya satu apa enggak nih, seperti itu ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, nah mungkin juga bisa dijawab nih sama Pak Fauzan nih. Sebenarnya apa sih Pak peran pelaku usaha kayak misalkan kalau di Samarinda ini mungkin dari perusahaan ya, mungkin dari komunitas dan masyarakat umum, apa nih peran signifikan yang dapat dilakukan oleh masyarakat nih terkait dengan banyaknya penyalahgunaan izin tinggal bagi warga negara orang asing? Baik, Pak. Jadi kedatangan warga negara asing ke Indonesia, terutama di Kota Samarinda, pastinya disponsori oleh warga negara Indonesia yang ada di Indonesia. Jadi pastikan dulu sebelum datang ke Indonesia apa maksud dan tujuannya, apakah wisata, kunjungan keluarga, atau sekedar bincang-bincang bisnis, atau memang akan melakukan kerjasama bisnis atau melakukan investasi. Jadi tidak salah dalam mengapply visa untuk masuk ke Indonesia. Jadi kita pun terbantu dengan jenis visa yang mereka lakukan dan visa yang mereka dapatkan sesuai dengan tujuan dan kegiatan mereka di Indonesia, terutama di Kota Samarinda. Oke, kalau dari Pak Wisnu? Tentunya kita harus berpatokan dengan aturan yang berlaku di Indonesia ya, terkait dengan keluar masuknya orang asing dan maksud dan tujuan mereka, sehingga tetap menggunakan visa ataupun izin tinggal yang sesuai dengan maksud dan tujuan sebab dari. Oke. Baik, Bapak, tadi kan kita sudah membahas tentang pengawasan ya. Apa indikator keberhasilan dari pengawasan orang asing yang sehat? Indikator pengawasan orang asing yang sehat dari kami sih sebenarnya dengan makin berkurangnya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi secara keimigrasian yang terjadi di wilayah atau imigrasi Samarinda sudah menjadi salah satu indikator positif bahwa semua orang asing yang berada di wilayah kerja kantor imigrasi Samarinda ini sudah mematuhi aturan-aturan yang berlaku khususnya di keimigrasian. Oke. Jadi bukan, ini sekali lagi ya kita pertegas ya kepada masyarakat, bukan berarti dengan banyaknya warga negara asing yang kita pulangkan atau kita deportasi itu menjadi suatu tolak ukur ya. Kami juga berharap sebenarnya dengan makin minimnya tindakan ya, makin minimnya tindakan bukan berarti tidak mengawasi gitu, tapi kita menganggap dengan minimnya tindakan administratif atau tindakan penyidikan pidana kita, itu berarti semua warga negara asing yang berada di wilayah kerja kita di kantor imigrasi Samarinda itu sudah paham akan aturannya, sudah mengerti apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, sehingga mereka katakan aturannya. Karena sebagai informasi aja ya, untuk hingga saat ini, hingga bulan Agustus ini, itu sudah 8 tindakan administratif kami berikan kepada warga negara asing. 6 diantaranya kita deportasi ya, kita pulangkan ke negara asalnya, dan 2 kita batasi untuk tidak masuk lagi di wilayah kerja kantor imigrasi Samarinda ya.
Dan kami sih berharap tidak ada lagi yang harus kami berikan tindakan tegas dan terukur nih kepada mereka, sehingga tidak ada lagi yang menyalahgunakan aturan. Nah, eh, para pendengar podcast pada sore hari ini ada beberapa pertanyaan nih. Tadi saya lihat di kolom komentar ya. Jadi kita masih punya waktu. Siapapun yang ingin bertanya silakan bertanya. Nanti biar bisa dijawab oleh para narasumber. Kira-kira pertanyaan apa aja nih Rel? Bisa dibacain nih. Salah satu-satu. Pertama Dari siapa itu? dari Riana @Aprilia. Riani.aprilia. Oke, apa pertanyaannya? Kantor imigrasi punya kewenangan cekal WNA yang punya tanggung jawab yang belum diselesaikan terkait pekerjaan antar perusahaan di wilayah Indonesia, khususnya di kota Samarinda. Oke, berarti ini penindakan ya. Penindakan apakah kantor imigrasi punya kewenangan nih untuk mencekal, jadi mungkin maksudnya untuk mencegah ya, warga negara asing yang punya tanggung jawab yang belum diselesaikan terkait pekerjaan antar perusahaan di wilayah Indonesia, khususnya di kota Samarinda. Mungkin Pak Wisnu bisa bantu jawab nih terkait dengan pertanyaan dari Mbak Riani.Aprilia. Baik, mungkin saya coba menanggapi ya pertanyaan dari Mbak Riani dan Aprilia itu terkait dengan kewenangan kantor imigrasi. Karena kantor imigrasi merupakan kepanjangan tangan dari Direktur Jenderal dalam hal melakukan penindakan, dan salah satunya adalah fungsi dalam melakukan pencekalan. Namun dalam hal pencekalan ini pun ada beberapa institusi atau instansi terkait yang dapat mengajukan, sehingga pada saat kami melakukan pencekalan kantor imigrasi itu ada yang sesuai dengan fungsi kami di keimigrasian, tapi juga ada dari fungsi-fungsi lain pengawasan terkait dengan pencekalan terhadap orang asing. Nah, seperti yang mungkin yang saya yang saya tangkap dari pertanyaan ini adalah terkait dengan di luar keimigrasian. Nah, dari sini tentunya dari pihak perusahaan mungkin sudah ada langkah-langkah hukum tertentu yang dilakukan dalam langkah untuk melakukan proses hukum, dan hasil dari proses hukum yang sedang berjalan itu yang tentunya dilakukan oleh aparat penegak hukum Indonesia, yang dalam hal ini mungkin kepolisian, itu bisa mengajukan yang namanya surat pencegahan atau penangkalan terkait dengan orang asing yang dalam proses. Oke, jadi bisa diselesaikan permasalahan hukumnya dulu ya. Masalah hukumnya nanti tinggal diteruskan atau memohon bantuannya kepada kantor imigrasi ya, sesuai atau dari penyidiknya memohon bantuan untuk mencegah sementara ya sebelum inkrah. Oke. Mungkin itu ya Mbak Riani. Pertanyaan selanjutnya tadi ada dari Aisyah_28 Aini. Kalau masyarakat awam curiga ada penyalahgunaan visa, apa langkah yang bisa mereka ambil tanpa melanggar privasi atau hak orang tersebut? Gimana nih? Jadi mungkin terkait dengan hal ini, mungkin untuk Mbak Aisyah_28 ini, mungkin yang bisa dilakukan adalah dengan segera melaporkan informasi ini kepada kantor imigrasi Samarinda, agar kami dari petugas imigrasi yang melakukan pengawasan dapat mengecek langsung untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan ini apakah benar terjadi dugaan pelanggaran penyalahgunaan visa. Oke, jadi mungkin tambahan ya buat Mbak Aisyah ya, kalau misalkan ternyata domisili Mbak Aisyah nih dekat dengan kantor imigrasi kita nih, dengan kantor imigrasi Samarinda ya, mungkin bisa menghubungi nomor kita langsung di kantor imigrasi Samarinda biar kita bisa langsung melakukan tindak lanjut terkait dengan informasi tersebut. Nah, kalau misalkan pertanyaannya nih, ternyata Mbak Isa misalkan tinggalnya jauh, tinggalnya misalkan ada di Tenggarong, ada di Bukar, ada di Melak, di Kutai Barat, atau di Mahakam Ulu nih, kan jauh banget nih. Mungkin yang bisa Mbak Isa lakukan, segera laporkan kepada pihak berwajib ya, karena kita juga ada namanya tim Pora di sana, itu ada gabungan juga kita dengan beberapa instansi di sana. Mungkin yang paling dekat bisa ngobrol dulu dengan desanya, RT-nya ya, seperti itu. Dan yang paling gampang sekarang
mungkin bisa foto atau video terlebih dahulu nih kegiatan yang diduga nih, yang dicurigai penyalahgunaan visa. Misalkan ternyata ada warga negara asing yang bekerja nih. Kalau kalau kita bilang tadi di wilayah kerja kita ini mungkin wisata nggak ada ya. Atau misalkan ada lokasi wisata tapi kok di tempat tersebut orang ini bawa apa namanya itu, bawa cangkul gitu menggali sesuatu, kan sesuatu yang aneh ya, ada orang asing. Nah, itu mungkin boleh difoto atau divideokan terlebih dahulu sembari berkoordinasi dengan instansi yang paling dekat dulu nih yang ada di sana, dengan tetap melanjutkan menghubungi kita di kantor imigrasi Samarinda. Jadi istilahnya sudah ada di awalan dulu ya, di awalan terkait dengan hal tersebut. Jadi bisa kita tindak lanjuti nih terkait hal tersebut ya Mbak Isa ya. Terima kasih banyak nih. Kalau kita melihat beberapa pertanyaan ini, masyarakat sudah mulai terbuka terkait dengan keberadaan dan kegiatan bagi warga negara orang, bagi negara asing. Tadi ada lagi pertanyaan dari siapa tuh, Rel? Dari My Despasa. Oke. Kalau visa disalahgunakan untuk hal baik, kayak kerja sosial atau bantu pengungsi, tetap salah hukum nggak? Nah, nih tadi sempat di-mention nih sama Pak Fauzan nih apa yang boleh dan apa yang nggak boleh nih. Nah, kalau kira-kira kalau seperti ini gimana Pak Fauzan nih tanggapannya nih? Kalau visa disalahgunakan untuk hal yang baik, Hal yang baik, disalahgunakan tetapi tapi untuk hal yang baik, namanya udah salah nih ya, udah salah digunakan nih. Tapi untuk hal yang baik nih, misalkan kayak kerja sosial, atau bantu pengungsi, tetap salah hukum atau enggak? Itu gimana nih penyelesaiannya? Untuk My Despasa, Ya. kalau menemukan hal tersebut, baiknya konsultasikan dulu kantor imigrasi Samarinda. Nanti kita mungkin dapat memberikan solusinya bagaimana untuk warga negara asing tersebut. Biarpun itu akan melakukan kegiatan yang baik, tapi kalau visanya tidak sesuai Bukannya ya. hitungannya, jadi mungkin salah juga menurut aturan imigrasi yang Oke. Menurut aturan keimigrasian itu tetap salah ya. Kalau dari kacamata intelijen dan penindakan, seperti apa nih Pak Wisnu nih? Kalau dari kacamata pengawasan dan penindakan ini, bahwa siapa orang asing yang berada di wilayah Indonesia, apabila dia menggunakan visa atau izin tinggal yang tidak sesuai, bahwa harus oke, kamu nanti akan tetap diberikan pembinaan dan juga mungkin bisa diberikan edukasi Kasih. orang asing terkait visa yang sesuai. Oke, jadi peraturannya tetap ditegakkan, tapi kita juga bisa melihat dari sisi kemanusiaan ya mungkin ya untuk hal tersebut. Kan ada contoh, mungkin contoh sederhananya nih, ketika ada wisatawan atau warga negara asing yang berada di daerah kita, tiba-tiba di lokasi tempat tinggalnya ada kebakaran nih gitu kan, ada bencana alam, banjir, mau ngebantuin, di situ cuma ada warga negara asingnya aja nih. Dia mau ngebantuin, takut nih, visa saya bukan wisata nih, tapi mau ngebantuin kemanusiaan, kira-kira itu salah atau enggak, seperti itu. Nah, jadi kita juga selalu melihat dari sisi humanisnya tadi ya, humanisnya. Kita akan memberikan mungkin edukasi atau seperti apa nanti ke depannya. Jadi tidak serta-merta menyalahi kegiatan tersebut ya. Nanti akan kita bina, akan kita beritahukan bagaimana sih caranya yang benar dan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Tapi kalau misalkan kayak kerja sosial, selama dan di situ ada bantu pengungsi ya, selama dia tidak menerima imbalan ya atau gaji, sebenarnya sih tidak ada masalah ya. Tapi nanti kita akan memberikan edukasi, karena sebenarnya untuk hal tersebut itu sudah ada juga ya visanya yang mengatur atau indeksnya yang mengatur terkait dengan hal-hal tersebut. Jadi range indeks yang diberikan oleh imigrasi Indonesia itu banyak sekali. Mulai dari olahragawan, kegiatan sosial, itu banyak banget ya Pak ya. Nanti bisa diakses atau bisa ditanyakan, nanti akan kita berikan indeks-indeks apa sih yang boleh digunakan untuk warga negara asing supaya mereka datang ke Indonesia itu tepat sebagaimana mestinya. Oke, mungkin itu ya, Rel ya. Ada lagi pertanyaan? Ada satu lagi Oh, satu lagi nih. dari Nadia Nadia Fnes. Oke.
artis luar negeri ngaku turis. Tapi perintah manggung. Itu termasuk misus visa juga nggak? Oke, nih kalau ini sih jelas ya. Kalau ini jelas nih, kalau artis luar negeri, berarti dia sudah punya sebagai performance ya di luar negeri, ngaku turis tapi ternyata manggung. Oh, mungkin niatnya masuk ke Indonesia itu untuk berwisata, tapi ternyata di sini konser gitu. Tuh, udah jelas ya. Kalau itu pasti udah ditarget sama Pak Wisnu tuh untuk dimintai keterangan itu ya. Dan kalau memang terbukti menerima pembayaran dan lain-lain, gaji gitu, itu pasti akan kita tindak tegas. Baik bisa kita lakukan tindakan administratif berupa deportasi kembali ke negaranya dan namanya dicantumkan ke dalam daftar tangkal ya, ke dalam daftar tangkal, atau kalau misalkan unsur pidananya terpenuhi bisa juga kita lakukan penyidikan ya, seperti itu. Jadi jelas banget nih kalau ini. Oke, ada lagi pertanyaan? Nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan-pertanyaan kurang jelas ya, khususnya bagi masyarakat yang ada di wilayah kerja Kota Samarinda ya Rel, ya, kami mohon sekali bantuannya, mohon sekali partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi agar apa? Agar wilayah kerja kita, wilayah kerja dari kantor imigrasi Samarinda ini yang melingkupi mana aja tadi Rel? Ada Mahakam Ulu, Kutai Kutai Barat, Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda itu selalu aman, tentram, nyaman, baik bagi warga negara Indonesia, bagi masyarakat lokal kita, dan bagi warga negara asing juga tetap aman dan nyaman ya berada di wilayah kerja kita tanpa harus menyalahgunai aturan yang sudah berlaku. Mungkin itu kali ya Rel ya. Sudah berapa menit nih kita nih mengudara nih? Sudah hampir 1 jam ya mengudara. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan Rel ya pada sore hari ini. Terima kasih banyak untuk para narasumber, Pak Fauzan, Pak Wisnu atas waktunya mau main di Oasis nih episode ke-10 ya, ke-10. Nah, nanti juga kami mohon koreksinya ya, saran dan kritiknya, kira-kira nih apa nih yang ingin kita bahas lagi di di episode berikutnya nih, kira-kira apa lagi nih tema yang pengen kita angkat, yang pengen kita berikan informasinya untuk bagi masyarakat. Siapa tahu ada informasi menarik atau informasi yang belum jelas gitu kan oleh masyarakat yang ingin dibahas nih. Jadi lebih tektokannya lebih enak lagi ya ngobrolnya, seperti judulnya nih, obrolan santai imigrasi Samarinda. Oke Rel. Betul sekali. Bagi WNA, pesan pentingnya adalah sesuaikan tujuan pada podcast hari ini, dan juga kedua narasumber kita yang sudah memberikan kesempatannya untuk hadir dan berbagi ilmu kepada kita semua di sini. Demikian episode podcast kali ini. Nantikan episode berikutnya dari podcast Oasis, obrolan santai imigrasi Samarinda. Saya Aurel pamit undur diri. Salam sehat, sampai jumpa. Sampai jumpa. Come stop the crying, it'll be alright.